Kalau yang kali ini kejadiannya waktu si Atar tuh masih kelas 2 SD. Jadi saat itu Atar tuh ikut bokapnya dinas di luar kota, di Makassar. Karena bokapnya BUMN, jadi keluarga itu dapat rumah di komplek gitu. Komplek dinas yang semua rumahnya tuh sama. By the way, ini maksudnya dinas yang beberapa tahun gitu ya. Oke. Bukan yang kayak cuman sebulan 2 bulan gitu. Jadi Atar sekeluarga, dia, bokap nyokap sama adiknya satu, itu tinggal di rumah itu, rumah dinas ini. Rumah dinasnya tuh udah jadi, bahkan sebelumnya udah ada yang ngisi gitu loh, Nat, Muy. Jadi ya Atar dan sekeluarga tuh nggak tahu siapa yang sebelumnya tinggal di situ. Mereka ninggalin rumah bekas orang atau karyawan yang tadinya dapat jatah nempatin rumah itulah. Rumah yang ditempatin sama Atar ini tuh bukan rumah gede, rumahnya biasa dan kelas menengah banget lah. Kayak lo bayangin nih ya, masuk dari pintu depan, terus ada ruang tengah, kamarnya ada 3 dan kamar utamanya tuh di paling belakang. Nah terus di belakang rumahnya itu kayak ada halaman gitu, Nat, Muy. Dan cuma satu lantai rumahnya? Cuma satu lantai, nggak tingkat sama sekali. Nah kalau dari kelihatannya, rumah yang ditempatin sama Atar ini tuh udah cukup lama. Karena selain emang catnya, bukan kotor sih, tapi kelihatan bukan cat baru gitulah. Terus di halaman belakangnya tuh juga ada pohon mangga yang gede banget. Jadi dari situ ya kita tahu bahwa ini tuh rumahnya bukan rumah baru gitu loh. Ya otomatis sudah lama kan pohonnya, karena udah gede banget. Ya. Beberapa hari Atar ada di rumah itu aman-aman aja, sampai akhirnya si Atar ini ditinggal sama bokap nyokapnya malam-malam. Sisa adiknya Atar sama mbaknya. Nah adiknya Atar nih lagi nonton di luar di ruang tengah. Nah Atar ini lagi di dalam kamar bokap nyokapnya, yang mana itu kamar utama di belakang. Dan jendela kamarnya itu tuh langsung ngadep ke halaman belakang. Ke pohon mangga itu? Betul. Nah di malam itu Atar tuh lagi nonton TV. Tiba-tiba dia dengar ada suara dari jendela kamar bokap nyokapnya itu diketok. Tok tok tok. Didiemin tuh sama Atar. Tapi diketok lagi ternyata. Tok tok tok. Masih didiemin nih sama Atar, Nat, Muy. Tapi gak lama dari ketokan itu kedengaran suara Aduh. Cing. suara kuntilanak ketawa. Karena ketutupan gorden jadi nggak kelihatan apa-apa sebenarnya. Atar kesel tuh di situ. Dia belum takut di situ, Nat, Muy. Dia kesel karena dia pikir itu mbaknya. Mbaknya iseng gitu loh. Dia keluar kamar, terus dia ke belakang sampai di halaman belakang, ternyata benar itu mbaknya. Mbaknya tuh malam-malam lagi nyuci sambil ngisengin Atar buat ngetok-ngetok dan ketawa kayak kuntilanak gitu. Marahlah dia ke mbaknya. "Mbak, jangan gitu dong." Terus kata mbaknya, "Ya makanya jangan penakut." Gitu. Balik lagi tuh Atar ke kamar bokap nyokapnya, lanjut tonton lagi. Ternyata nggak lama muncul lagi tuh suara tok 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 dari jendela, diikutin sama suara ketawa kuntilanak lagi. Karena makin kesel, Atar keluar kamar tuh. Dia keluar lagi dari kamar bokap nyokapnya, mau ngomelin mbaknya. Ternyata pas Atar baru keluar pintu kamarnya, dia ngelihat mbaknya ini lagi nonton TV sama adiknya di ruang tengah. Terus itu siapa? Nah itu dia, panik dong Atar. Berarti siapa tuh tadi di belakang yang ngetawain dan ngetok-ngetok jendela. Nah dari situ Atar nggak mau lagi tuh balik ke kamar bokap nyokapnya. Dia join aja tuh nonton bertiga sama ade dan mbaknya di ruang tengah. Beberapa hari kemudian Atar ini pulang sekolah, Nat, Muy. Dia sendirian di rumah di situ. Karena satu keluarga lagi pada pergi. Bokap nyokapnya pergi bareng sama adiknya sama mbaknya Atar juga ikut. Sendirian banget tuh dia? Sendirian banget. Karena dia sekolah kan, itu kayak weekdays gitu. Terus gara-gara dia sekolah, bokap nyokapnya pergi dari siang, tapi sampai malam itu bokap nyokapnya belum pulang juga. Jadi sampai sekitar jam 7 malam Atar tuh sendirian di rumah. Sambil nonton TV lah Atar, biar gak sepi-sepi banget gitu kan di ruang tengah. Jam 7 malam itu Atar dengar lagi, Nat, Muy. Kali ini dari pintu belakang yang langsung ngarah ke halaman belakang itu. Ada ketokan pintu lagi. Tok tok tok. Atar liatin aja tuh pintu dari ruang tengah, berharap gak bunyi lagi. Tapi ternyata tetap bunyi. Tok tok tok. Dibarengin sama ketawa kuntilanak lagi. Buset. Wah, di hari itu sebenarnya pas banget, Nat, Muy. Atar ini yang anak kelas 2 SD baru banget diajarin surat pendek An-Nas. Jadi kan ada tuh Qul a'udzu birabbin nas. Terus yang terakhirnya minal jinnati wan nas, kayak ya sebenarnya terjemahannya berlindung kepada Tuhan lah dari jin, manusia dan segala macam dari hal-hal jahat. Tapi Atar yang baru belajar surat An-Nas ini gak lancar bacanya, Nat, Muy. Karena baru hari pertama dia belajar gitu loh. Karena baru diajarin gitu kan, kayak wah ini sih sebenarnya kocak, tapi kasihan gitu ya si anak kecil ini yang mencoba untuk melindungi dirinya dengan surat Al-Quran, tapi ya nggak hafal jadi nggak bisa gitu kan.
Dan ternyata juga suaranya nggak berhenti-berhenti gara-gara Atar, ya gue nggak tahu ya apakah memang dia karena nggak lancar baca Qurannya, tapi ya nggak mempan gitu lah dalam tanda kutip. Tetap ada tuh suara ketokan sama suara kuntilanak ketawa ini. Sure. Gak kuat banget tuh Atar, ya anak kelas 2 SD masih kecil sendirian di rumah gitu kan. Dan saking takutnya akhirnya Atar ini keluar dari rumah. Dia kayak ya minta pertolongan gitu lah, karena nggak ada yang bisa dia mintain tolong kan di rumah sendiri gitu. Akhirnya Atar ini pergi ke pos satpam depan komplek biar ada teman. Dia samper tuh pas satpam karena baru kali ya, jadi kayak dia belum kenal sama tetangga-tetangganya, nggak enak juga ganggu. Ya yang dia bisa lakuin dan kepikiran cuma pergi ke pos satpam doang. Duduk aja tuh dia di sana, ditanya sama satpamnya kenapa. Atar jawab aja dia takut karena dengar suara ketokan dari halaman belakang, bla 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 bla, diceritain sama dia. Terus lu tau gak Nat, Moy, satpamnya bilang apa? Apa? Satpamnya bilang gini, oh itu mah mau kenalan kali. Oh, Digituin sama satpamnya. Hah? Gue nggak tahu sih kenapa satpam ini nyeritain cerita horor kayak gini ke anak kelas 2 SD ya. Jadi tuh si satpam itu cerita, usut punya usut, penghuni sebelum si keluarga Atar ini tuh pernah ada juga yang kejadian kayak gini. Di rumahnya ada ketokan, dari halaman belakangnya pokoknya kesannya ada penjaga atau penghuni lah di situ. Dan entah rahasia umum atau bukan, tapi kalau dari cerita Pak Satpamnya, penghuni sebelum keluarga Atar ini juga udah pernah ngalamin yang dialamin sama Atar inilah. Terus kenapa sih Satpam ini bisa tahu? Karena keluarga yang sebelum keluarga Atar ini yang nempatin rumah itu tuh pernah satu malam minta tolong ke si Pak Satpamnya buat beliin kepala kambing. Katanya penghuni yang ada di rumahnya itu lagi kepengen banget, udah lama nggak makan kepala kambing. aneh banget. Aneh kan? Iya. Gue juga nggak tahu kenapa ya penghuni-penghuni rumah dinas itu juga nggak resah gitu sama keadaan kayak gini, karena kan kayak seakan-akan minta sesajen gitu loh, ya nggak sih? Cuman mungkin memang selama nggak ganggu ya fine-fine aja kali ya sama si tetangga-tetangga itu. Mungkin yang nempatin sebelum si keluarganya Atar juga fine-fine aja dengan hal ini. Kayak ya udah dengan keadaan kayak gitu gak apa-apa lah, mereka yang penting aman-aman aja. Mungkin seakan-akan gak terlalu diganggu. Dan ya mungkin lagi si keluarga sebelum keluarganya Atar ini ketimbang pindah rumah dinas, bayar kontrakan lagi, dan rumah dinasnya saya nggak dipakai, ya udah mending gue pakai aja, berdamailah dalam tanda kutip sama si keadaan itu dan penghuni yang ada di sana. Makanya si satpamnya bilang itu mau kenalan aja kali. Nah tapi aslinya sih gak ganggu, kata satpamnya gitu, karena belum pernah ada masalah-masalah yang gimana-gimana banget. Ya. Atau jangan-jangan si Atar itu diganggu karena si keluarganya Atar ini tuh belum ngasih sesajen si kepala kambing itu kali ya, Bi? Gue juga nggak tahu sih Nat, apakah memang ternyata cuman kenalan doang, tapi ya standar kenalannya itu yang bikin Atar takut gitu. Mungkin dalam keluarga yang sebelumnya itu biasa aja, cuman buat Atar sendiri yang masih kecil, itu udah ganggu banget buat dia, bahkan dia takut gitu kan. Sosok itu cuman gangguin Atar doang atau satu keluarganya Atar juga gangguin, Bi? Kalau dari cerita yang gue dapet sih, so far Atar doang, karena emang Atar yang mengalami cerita itu gitu loh. Berarti yang ngapes Atar doang ya? Kayaknya sih ya.